warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai COI atau Cost of Illness. Yang beranggotakan yang pertama itu Tasya Maharani, saya sendiri Faridah Mayasril, Irianis Dwi Putri, Intan Permatasari, Rahma Desianti, dan Delvina Febrianti. Materi pertama akan dibacakan oleh Tasya Maharani. Pada Tasya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Cost of Illness atau COI. Analisis Cost of Illness atau COI itu merupakan bentuk evaluasi ekonomi yang paling awal di sektor pelayanan kesehatan. COI itu mencakup semua sumber daya pelayanan kesehatan yang digunakan untuk mengobati penyakit tersebut, termasuk biaya obat-obatan, biaya konsultasi dokter, biaya perawatan di rumah sakit, dan biaya kehilangan produktivitas kerja. Kemudian COI itu dapat digunakan untuk membandingkan biaya dan hasil dari berbagai alternatif pengobatan. Lalu COI itu termasuk ke dalam partial economic evaluation atau evaluasi ekonomi sebagian karena hanya menghitung total biaya dari suatu penyakit tanpa membandingkan biaya dan outcome klinis dari kedua intervensi. Next. Tujuan dari COI. Tujuan utama COI adalah untuk mengevaluasi beban ekonomi dari suatu penyakit pada masyarakat meliputi seluruh sumber daya pelayanan kesehatan yang dikonsumsi. Baiklah, di sini saya serahkan ke moderator. Selanjutnya kepada Delvina dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan metode Cost of Illness. Metodenya ada pengenalan, identifikasi, listing, pengukuran, dan penilaian terhadap biaya-biaya yang timbul karena sakit. Identifikasi seluruh kasus-kasus penyakit yang ada biasanya dilihat dari data statistik yang ada atau dengan melakukan ekstrapolasi untuk seluruh populasi dari hasil survei yang sederhana. Next. Selanjutnya, manfaat Cost of Illness. Manfaatnya ada untuk membandingkan berbagai kerugian yang ditimbulkan dari masalah kesehatan yang ada. Lalu untuk memberikan penekanan pada suatu masalah kesehatan, untuk memberikan pertimbangan untuk menentukan prioritas masalah. Dan yang terakhir, untuk membantu dalam perencanaan dan penggaraan sebagai dasar bagi teknik evaluasi kesehatan. Selanjutnya kepada Rahma Desi dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kategori biaya COI. Yang pertama, biaya medis langsung direct medical cost adalah biaya yang harus dibayarkan untuk pelayanan kesehatan. Biaya ini meliputi biaya pengobatan, tenaga medis, biaya tes laboratorium, dan biaya pemantauan efektivitas dan efek samping. Yang kedua, biaya medis tidak langsung, direct non-medical cost, adalah biaya yang harus dikeluarkan secara langsung yang tidak terkait langsung dengan pembelian produk atau jasa pelayanan kesehatan. Biaya yang termasuk adalah biaya transportasi dari dan ke rumah sakit, makanan untuk keluarga pasien. Yang ketiga, biaya tidak teraba. Intangible cost adalah biaya yang berhubungan dengan rasa sakit pasien dan penderitaannya, khawatir tertekan, efeknya pada kualitas hidup. Dan yang keempat, biaya tidak langsung indirect cost adalah biaya yang dapat mengurangi produktivitas pasien maupun keluarga, kehilangan pendapatan karena tidak biasa bekerja akibat sakit, dan kehilangan waktu. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kepada Kak Intan Permatasari dipersilakan.
saya akan menjelaskan tentang tipe cost of illness. Tipe cost illness study, cost of illness dapat dilakukan berdasarkan data epidemiologi, yaitu pendekatan prevalensi atau insidensi. Metode yang dipilih untuk menghitung biaya yaitu top-down atau bottom-up, dan hubungan antara awal penelitian dan pengumpulan data yaitu studi retrospektif atau prospektif. Untuk pendekatan prevalensi dan insidensi itu studi COI dapat didasarkan pada prevalensi atau insidensi. Studi prevalensi mengacu pada jumlah total dari kasus pada periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Sedangkan insidensi mengacu pada jumlah kasus baru yang muncul dalam periode waktu tertentu. Untuk pendekatan top-down dan bottom-up, itu perbedaannya antara kedua pendekatan di atas adalah bahwa pada pendekatan insidensi analisis dilakukan secara bottom-up, meliputi semua biaya penyakit selama hidup. Data yang diperlukan lebih detail dibandingkan pendekatan prevalensi. Pendekatan prevalensi dilakukan secara top-down, mengalokasikan total biaya untuk masing-masing kategori penyakit secara umum. Selanjutnya, Anes dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Adapun tipe selanjutnya itu cost of illness prospective versi retrospektif. Nah, COI dapat dilakukan secara prospektif dan retrospektif tergantung dari hubungan antara waktu penelitian dilakukan dan pengumpulan data. Pada studi COI retrospektif, saat studi dilakukan, semua kejadian yang relevan sudah terjadi. Proses pengumpulan data mengacu pada data yang sudah kejadian yang ada. Sedangkan pada studi COI prospektif, kejadian yang relevan belum terjadi saat penelitian dilakukan. Nah, proses pengumpulan data dilakukan dengan mengikuti pasien setiap waktu. COI berdasarkan prevalensi maupun insidensi dapat dilakukan secara prospektif atau retrospektif. Selanjutnya itu ada D, evaluasi biaya dan cost dalam cost of illness. COI diperkirakan dengan mengidentifikasi komponen biaya dan menilai dalam unit moneter. Kategori biaya yang dihitung dalam memperkirakan biaya total dari COI adalah biaya langsung dan produktivitas yang hilang. Metode yang digunakan untuk menghitung biaya pelayanan adalah dengan pendaratan micro costing atau gross costing. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini untuk kesimpulan COI itu merupakan evaluasi farmakoekonomi yang paling awal di bidang pelayanan kesehatan dan mengevaluasi beban ekonomi dari suatu penyakit pada masyarakat, meliputi seluruh sumber daya pelayanan kesehatan yang digunakan. Untuk tambahan cukupan asuransi kesehatan, mengendalikan perburukan penyakit dengan upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan program kesehatan publik pemerintah semua penyakit. Baiklah, itulah yang kami dari kelompok 2 dapat sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.